Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Sriani dengan NIM 248623033043 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 2 kelas A1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas terakhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nadia Nela Rosa, MSPI. Di sini saya akan sedikit membahas tentang studi kasus yang terjadi di era pendidikan sekarang. Latar belakang dari kasus ini ialah yang dimana seorang siswa bernama Norma Lisbeth, usia 14 tahun, adalah siswi SMP di San Juan, negara bagian Meksiko. Dia mengalami bullying sejak SD terkait warna kulitnya dan dipanggil dengan julukan menghina. Masalah utamanya ialah aksi bullying fisik, termasuk dilempari batu dan dipukuli. Beranjak merembak saat Norma dipaksa bertarung dan memperoleh batu di kepalanya hingga mengalami trauma hebat. Pihak yang terlibat ialah teman sekelasnya, seorang perempuan yang bernama Azahra Aileen Martinez, dan sekelompok murid lainnya. Sekolah dinilai tidak mencegah dan siswa hanya merekam saat kejadian. Yang kedua ada analisis psikologi, penyebab psikologis. Yang pertama ada internal, yang dimana rendahnya rasa percaya diri Norma akibat diskriminasi rasial. Yang kedua ada eksternal, yang dimana budaya toleransi tinggi terhadap bullying di sekolah dan kurangnya pengawasan guru. Terus ada juga teori psikologi relevan, yang dimana teori social power, bullying dipicu rasa kekuasaan dan dominasi di kelompok. Yang kedua ada teori belajar sosial atau Bundara. Perilaku agresif dipelajari dari teman sekelas tanpa konsekuensi. Dan terakhir ada respon psikologi korban. Norma menunjukkan ciri trauma fisik dan emosional, ketakutan berulang, akhirnya meninggal karena cedera serius. Yang ketiga ada dampak terhadap pendidikan. Yang pertama, penurunan akademik, korban absen karena ketakutan ke sekolah, presentasi menurun drastis. Yang kedua ada emosional dan sosial, mengakibatkan timbulnya stres, kecemasan, dan isolasi. Yang kedua ada konsentrasi dan absensi, yang dimana Norma secara berkala tidak hadir di sekolah untuk menghindari pelaku. Yang keempat ada intervensi atau solusi. Yang pertama itu ialah peran guru, seharusnya melakukan pemantauan aktif dan intervensi langsung saat bullying terjadi. Yang kedua ada pelaksanaan sesi konseling anti-bullying dan meningkatkan empati siswa. Terus ada juga pendekatan psikologis. Yang pertama ialah konseling individual berbasis CBT untuk korban dan modifikasi perilaku terhadap pelaku melalui penguatan norma sosial. Dan yang terakhir ada kolaborasi, yang dimana orang tua dan psikologis mengadakan diskusi rutin dengan pihak sekolah. Terapkan workshop sekelompok dengan fokus membangun toleransi serta kesadaran anti perundungan. Yang kelima ada peran lindungan sekolah, lingkungan mendukung atau sebaliknya. Lingkungan sekolah tidak bersikap mendukung atau bullying tak dicegah, direkam orang lain yang menyaksikan tanpa intervensi. Sistem yang mendukung idealnya diperlukan, seperti tim konselor, kurikulum adaptif, kebijakan anti-bullying, pelaporan rahasia. Budaya kelas dan kepemimpinan guru. Butuh pimpinan kelas yang tegas dan berani bertindak saat bullying terjadi. Yang keenam ada refleksi dan pembelajaran. Pembelajaran dari kasus ini ialah pentingnya deteksi dini dan pemberdayaan empati sejak usia dini. Yang harus dilakukan atau dihindari ialah yang pertama harus aktif mendeteksi dan bertindak tegas terhadap bullying, jangan diam. Yang kedua ada hindari menyalahkan korban dan membiarkan budaya diam. Ada juga implikasi, yaitu seperti guru, siswa, dan sistem, yang dimana latihan kemampuan intervensi cepat dibekali keterampilan sosial dan empati, dan bentuk tim-tim anti-bullying dengan stop dan melaporkan. Yang ketujuh ialah kesimpulan. Kasus Norma menggambarkan bahaya bullying fisik dan sosial yang tidak ditangani serius. Masalahnya, diskriminasi rasial, kekerasan fisik, dan mengabaikan dari sekolah. Yang kedua, solusinya ialah kombinasi intervensi psikologi, kebijakan tegas dari sekolah,
konseling, dan pemberdayaan orang tua serta sistem tambahan seperti pelatihan dan pelaporan. Rekomendasi preventif atau berbasis psikologi pendidikan, terapkan program anti-bullying komunikasi di sekolah, contohnya seperti edukasi dan pelatihan SDM pendidikan. Kembangkan layanan konseling yang mudah diakses oleh siswa dan dinamis. Libatkan orang tua dalam workshop tentang bullying agar bisa mendeteksi tanda awal. Bentuk kebijakan zero toleransi disertai mekanisme pelaporan anonim.